Halo, halo kawan-kawan. Kembali lagi bareng gue Arya dan Rashid. Dan kita sekarang lagi-lagi ngomongin film Jav ya. Yes, tapi meskipun Jav lagi, tempatnya beda lagi. Iya, harus beda terus. Harus beda terus. Mumpung di Jogja ini tempatnya harus gonta-ganti. Padahal ya gitu-gitu aja lah sebenarnya. Ya, di sini kali ini di hotel. Iya, ngamar gitu. Yang jelas kita baru nonton film apa kemarin judulnya? Galang. Gokil banget ya. Ini film terbaru Adrianto Dewo ya. Yes, yang sebelumnya menggarap Mudik sama Yes. One Night Stand. Itu. Oh, Tabula Rasa. Oh iya, jangan lupakan itu. lupakan Itu yang itu. pertama Betul. yang bikin orang tahu ya. Nasi Padang. Sekarang temanya beda lagi nih, musik Pak. Musik. Gokil ya. Nah, Adrianto ini Dewo. kebetulan ada orang yang sangat dekat dengan ceritanya. Kalau boleh dibilang apa ya, loosely adaptation lah ya, Ya. dari peristiwa nyata yang terjadi di Bandung tahun 2008. Waktu itu mungkin buat orang Bandung atau yang sering dengerin musik underground tahu lah ya, tragedi di gedung AACC ya, yang menewaskan hampir 11 orang. 11 orang. 11 ya, 11. benar. Band yang lagi main itu di sana B-side nama bandnya. Band metal ya? Iya, band metal. Dan itu tuh bener sih, gue ngerasain karena waktu itu gue kan di Bandung, masih di Bandung gitu, belum hijrah ke Jakarta. Dan skena musik underground tuh kayak ditahan dulu gitu Pak, setahun Full 2 tahun stop ya? gitu ya. Semenjak kejadian itu kayak nggak boleh ada pertunjukan konser apapun, itu gila. Anyway, gedung ACC itu emang salah satu yang legendaris sih, itu bioskop dulunya Pak. Bioskop jadul gitu, Belanda gitu. Berarti beda bentuk sama Saparua ya? Beda. Itu tuh kayak layar screen gede gitu, terus ada panggung dikit gitu. Terus ya udah kursi-kursi biasa rata gitu. Kayak di film semalam berarti. Iya kayak gitu. Itu kayaknya pasti di situ juga syutingnya gitu. Baik. Ya itu cerita tentang kasusnya lah ya. Tapi di sini kita ngikutin karakter Galang ya, yang diperanin sama Elang El Gibran, yang berusaha untuk apa namanya ya? Mencari tahu, memahami Mencari- mungkin ya, ya. memahami Kematian kakaknya gitu. Yes, Jadi kakaknya yes. tuh cewek berkerudung tapi suka metal. Bener banget, menarik sih itu, asli. Hubungan mereka ini ya unik aja gitu. Kakaknya suka dengerin metal dan Galang kayaknya belum suka gitu. Jadi kayak Yeah. cuma nemenin doang. Tapi pas kakaknya meninggal gara-gara konser di situ, dia jadi kayak, wah gue harus tahu nih apa yang bikin kakak gue mau Meninggal. mati gitu ya, Betul. gara-gara musik ini. Gitu sih ya, filmnya sesimpel itu sebenarnya. Dia malah bukannya menjauh dari Yes. metal grupnya, dia malah gabung sama grup metal yang hari itu perform. Iya benar. Rilis album. Yang dikambing hitamkan katanya sama media Betul, ya, betul. gara-gara grup itu namanya Asfiksia. Asfiksia ya. Asfiksia, yes. Dan asfiksia. Anjing. Parfum, Parfum. fiksi, Ya, asfiksia. Ini punya manajernya diperanin sama Asmara Abigail. namanya juga Asmara. Iya benar, dipanggilnya Teh Mar. Gitu aja, ini prosesnya Galang berkabung, berduka, sekaligus ya mengenal kali ya. Iya, ini proses mengenali ini film sebenarnya. Proses yang penting buat gua Yes, gini. yes, Karena di situ kan kita ngelihat media itu membenci metal. Kemudian orang-orang awam kayak termasuk orang tuanya Galang ya, Iya. itu menganggap wah itu musik setan gitu, satanik, nggak bener. Tapi sebenarnya itu kan merupakan bentuk dari nggak kenal. Bukan mereka bodoh, ignorance, jahat itu belum tentu. Tapi orang-orang awam, media mainstream memang belum mengenal metal. Betul banget. Termasuk Galang sendiri. Dan Galang belum mengenal kakaknya. Yes. Nah inilah dia mengenali metal. Maka dari itu dia berharap bisa mengenali kakaknya. Kenapa sih kakak gue secinta itu gitu. Gue ngelihatnya Galang ini cocok lagi ya. Dia kan masih remaja, anak kuliahan Kuliah. gitu, yang emang fase-fasenya masih mencari jati diri, cuy. Betul, Ya betul, kan? betul. Nggak heran gitu. Dia kayak mau melakukan apa aja gitu ya, buat tahu gue nih sebenarnya kenapa nyari kayak gini gitu. Tapi itu anak pinter pak. Kenapa? Dia pura-pura suka metal kan. Kalau gue jadi polisi Galang nih, gue nggak tahu metal nih. Terus gue ditanya, Iya, kan ditanya tuh, lu suka rotor gitu? Iya. Suka, tapi kan nggak pernah dengerin. Album yang mana? Kalau gue jadi dia, gue nggak tahu bakal jawab apa. Iya. Tapi dia mengambil jalan Paling aman. yang itu gak gue kepikiran. Iya. Dia jawab Iya. album awal-awal. Kalau tanya lagi yang mana? Yang pertama. Karena Iya. pasti nggak mungkin salah. Iya bener. Pasti ada album itu. Jenius sih. Jenius itu anak. Karena nanti diulang lagi. Diulang lagi. Suka denger Metallica, suka. Album yang mana? Yang awal-awal. Gue sampai nungguin nih awal-awal. Kalau buat gue sih menariknya itu ya, karena ini based on ya peristiwa yang pernah terjadi gitu. Jadi emang kerasa kayak mengulang memori waktu itu aja sih nonton film ini ya. Jadi kayak oh iya ya bener ya. Di situ kita ingetnya ada korban gitu, tapi kita lupa yang disalahin pihak-pihak yang sebenarnya ya nggak
salah juga gitu kan. Band juga punya masalah gitu ya, sama ini ada pihak berwajib juga, ada IO gitu kan, semuanya gitu. Jadi kayak ini bukan salah satu pihak sih kata gue gitu. Dan di sini emang kayak nggak mau nggak menyalahkan, nggak mau pointing finger gitu. Jadi ya udah men gitu, udah terjadi gitu. Kita berubah bersama-sama. Yes, bener, menghilangkan stigma itu bersama-sama. Bener. Membantah banyak banget stigma menurut gue di situ. Kayak lu ngelihat anak metal tuh rambut gondrong, muka serem, kumisan tatoan tuh lu pasti menganggapnya wah ini serem atau apa. Tapi padahal mungkin mereka bukan serem, mereka justru sensitif orangnya. Menjadikan musik itu sebagai alat meluapkan rasa sakit mereka. Itu dikasih lihat semua. Stigma-stigma yang muncul soal penggemar musik cadas atau musiknya sendiri itu dibantah di sini. Benar-benar bagus. Diluruskan sih, bukan dibantah ya, diluruskan. Penonton casual mungkin jadi bisa lebih tahu sih sebenarnya ya dengan nonton film ini. Apalagi nih? Musiknya dong. Wah, iya, musiknya oke lah. Gue nggak tahu ya kalau orang yang nggak suka musik cadas tuh bakal menerima musiknya itu gimana. Cuman gue bukan metalhead, tapi begitu gue denger ada deng 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 deng, nah itu gue suka. Zigit of course ya. Terus kemudian ada Coil juga. Iya, benar. Menurut gue masih bisa diterima musiknya untuk non metalhead, dan memang bangun suasana dengan bagus banget itu musik. Yes, betul ya, pengantar lah buat yang nggak suka metal bisa denger yang lain. Tentunya ya karena mereka semua band dari Bandung gitu kan. Jadi kayak ya udah, emang ya ada nih gitu macam-macam gitu. Tapi nggak ada Noah. Ini Rangga kayaknya suka nonton ini. Dan Eleng El Gibran sih menurut gue. Wah, jatuh sih. Tidak jauh dari pohonnya. Iya ya, mantep sih. Asli. Gini ya, gue nonton ini, gue kayak lebih ngerasa Eleng El Gibran ini lebih orang Bandung daripada karakter supportingnya semua. Asli. Oh gitu? Asli. Kerasa Bandung banget ya? Iya. Maksudnya dia ngomong Sundanya itu pas aja penempatannya gitu. Nah soalnya gue ngerasa ada karakter support yang lain gitu, yang kru-krunya si band Asphyxia ini, yang ngedesain yang nyablon gitu. Mereka Sunda banget ngomongnya gitu. Tapi kayak si pemilihan diksinya itu kayak, kalau gue sebagai orang Sunda denger kayak kagok gitu. Kayaknya enggak gitu deh gitu. Kalau hasil belajar bercanda, ya? Gitu. Okay. Tapi kalau si Eleng Gibran tuh kayak secukupnya, tapi pas gitu. Kayak teh mau dibantu apa gitu. Dan aksennya yang penting. Walaupun ya keseluruhan emang mostly ini ngomongnya bahasa Indonesia. Eleng biasa aja gitu bahasa Indonesia. Paling cuman teh gitu. Iya teh, tapi aya naon ya. Nah segitu aja gitu. Tapi pas gitu keluarnya. Setelah Sri Mulat ya. Iya, setelah Sri Mulat. Ini gue makin yakin nih, selama pilihan filmnya bener. Iya, bisa ini loh karirnya ya, bisa naik terus ya. Mantap Bung Elang ya. Tuh diapain tuh sama bapaknya sih di rumah. Lu harus ikut acting. Dan lucunya ini ya, dia bilang dia tahu kejadian ini dulu dia masih SD ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Betul. Dia ngomong itu tuh gue, "Nak, kamu semuda itu?" Iya. Gue kaget masih SD Elang. Aku shock mendengarnya ya. Dia udah kuliah. Terus gimana? Apalagi ada lagi nggak? Soal itu Pak, MOS. Iya. Ini sebenarnya masih masuk ke soal stigma tadi ya. Iya. Jadi kita ngelihat karakternya si Galang itu, alasan dia nggak mau nemenin kakaknya konser di hari kakaknya meninggal adalah karena dia lagi moodnya nggak enak. Iya. Ospek. Karena habis di ospek, digojlok gitu dengan parah banget. Pas masuk ke Asphyxia, dia juga di ospek itu penerimaan anggota baru, tapi tidak dengan kasar gitu, dengan ya minum-minum, dengan ketawa-ketiwi, bercanda lah ya. Metal nih yang lu anggap tuh sebagai orang jahat, satanik nih, mosnya lebih manusiawi daripada para pelajar cendekiawan itu yang dianggap terpelajar gitu. Tuh bagus komparasinya. Walaupun ya yang gue pengen sih sebenarnya bandnya ya mungkin Irfan sebagai vokalis si band Asphyxia itu lebih lebih dominan gitu. Ya sayangnya member lain tuh ya sekilas-sekilas doang gitu ya. Gue kayak pengen lihat apakah kasus ini tuh mendera semua member dengan caranya berbeda gitu loh. Bagusnya ya di sini ngeliatin justru lebih kayak unit-unit kecil band itu gitu, kayak yang ngurusin merchandising dan nyablon. Yang nyablon gitu. Dan kita kadang suka lupa ya ada yang unit-unit seperti itu. Betul. Cuy, kita cuma ngelihat yang di atas panggung. Yes, benar. Padahal ada orang-orang yang berusaha gitu bikin si band ini lebih kuat gitu. Apalagi band indie ya, yang jualan albumnya tuh seret. Lu ngejual merchandise hidupnya. Iya, benar-benar. Itu oke sih. Oh iya ya, yang lebih terdampak tuh lebih banyak cuy gitu. Betul. Yang lebih kecil gitu dari sekedar band. Paling kalau sedikit minus nih, ini film rapi banget sebenarnya. Di 2/3 durasi tuh rapi banget.
penulisannya Tumpal Tamu Bolon tuh rapi, directingnya Adrianto Dewo juga pacingnya enak, nggak lambat ya, medium lah. Medium lah, kayak terus aja. Kayak terus jalan terus konsisten. Cuma mungkin di akhir, di third act lah, naskahnya lebih seperti oke, ini gimana caranya gue menyelesaikan beberapa konflik yang ada gitu. Jadi kerasa agak dipaksakan. Misal tiba-tiba seniornya dateng, terus ngasih tahu lagi seniornya ya kan, rusak semuanya. Terus tiba-tiba pas Galang nggak ada arah tujuan, dia ke rumahnya si Irfan. Itu jadi kayak terkesan lu kayak belum tahu kebingungan untuk menyelesaikan beberapa konfliknya gimana. Tapi ya itu aja gitu. 2/3 bagus banget. Yes, setuju sih. Gue juga ngerasa yang sama sih. Kenapa tiba-tiba terbesit dia ke rumahnya Irfan ya? Kalau gue sih balik ya. Apa ke rumah temen gue siapa gitu kayak. Soalnya udah diusir kan. Tapi ya mungkin dari situ jadinya buat redemption aja kali. Jadi bisa mencegah orang lain. Nah itu mati. Menjembatani sampai ke redemption itu yang mestinya dicari cara lain yang lebih smooth. Bener-bener. Sudah gelap, sudah jadi Corin kita. Sudah jadi Corin. Aduh, lu bahas lagi film itu. Oke. Tapi ya intinya sih overall sih menarik lah film ini asli. Semoga segera bisa kalian nonton ya. Benar-benar. Serius, film tema musik yang kayak gini terutama jarang banget anjir di Indonesia. Apalagi ini based on kejadian yang pernah terjadi gitu ya. Ya bentuk tribute yang manis sih. Ya ada beberapa member band cameo, apalagi band-band Bandung yang pas lagi diskusi di panggung juga itu ada beneran band-band Karinding Attack dan lain-lain yang main, emang asli. Tapi mungkin bakal lebih relate kalau kalian emang udah suka banget underground, cobain lah pokoknya ya. dengerin Trotor ya. Jadi apa? Album mana kesukaan lu? Awal-awal. Anjing Galang emang. Kita kasih skor dulu berapa Pak untuk Galang? Bukan Rambu Anarki. Mungkin kalau start act-nya rapi gue kasih 8, tapi karena agak kurang rapi 7,5. Kalau gue mungkin tetap 8 karena ya relatable sih ya. Bukan relatable gue mau ini ya grieving, tapi ya prosesnya anak metal. Metal Bandung. Sekarang mah Cocomelon aja dengerin. Ya udahlah kalau gitu, semoga film ini segera diputar ya di bioskop online. Aduh, iya sih sedih sih ya, tapi ya udahlah, yang penting bisa ditonton. Ya, yang penting tonton. Itu yang penting guys ya. Ya udah kalau kayak gitu, buat yang udah nonton nanti komen menurut kalian gimana ya, terutama Barudak Bandung, menurut kalian gimana. Dan seperti biasa kalau udah nonton jangan lupa like, share, subscribe, dan juga dukung Cinecrip di Saweria bisa, atau thanks donasi seikhlasnya. Yes. Ya udah, kita ketemu lagi di film Jav yang lain ya. Berarti masih ada nggak sih? Ya, tergantung tergantung Sikon ya. Tergantung Sikon ya, karena hari sudah gelap juga. Yes. Ya udah, bye bye.